saya akan meneruskan tentang materi yang kemarin, yaitu sekarang materi yang kelima atau yang keenam, yaitu tentang syarat-syarat wudu dan najis-najis yang membatalkan wudu. Nah, saya akan mengungkapkan pengertian dari syarat-syarat wudu, yaitu tujuannya untuk wudunya sah. Maka dari itu kita harus berwudu dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu bagaimana dengan tata cara berwudu? Itu syarat-syaratnya, yaitu harus berakal sehat, Islam, dan tidak terhalang oleh najis. Nah, bagaimana cara berwudu yang benar? Nah, saya sarankan kepada kalian semua, kalau ketika berwudu, misalkan air yang dalam keran itu ya, kan air yang ngalir, diusahakan dari ujung jari dulu. Jangan usah, sebaiknya jangan usah, kan ada yang berwudu usah gitu kan, tidak kan? Nah, itu kurang baik. Soalnya dari tangan ini enggak secara langsung turun kotoran itu, nempel ke sini. Nah, maka dari itu berwudu ketika air turun dari ujung jari dulu. Nah, ini caranya. 1 sama situ kan 2, 3. Nah, itu. Jadi harus dari ujung jari dulu. Jangan diusap ya. Ini kurang baik kalau diusap. Nanti kotoran itu tangan yang satunya jadi enggak turun kotorannya. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan berwudu yang pakai dayung yang ada bak itu? Kan ada yang pakai dayung teman-teman. Nah, itu ketika baju harus dinaikkan begini di atas siku itu. Nah, nggak apa-apa kalau pakai dayung dari sini dulu, nggak apa-apa karena ada bajunya wakil basah atau gimana. Nah, terus lalu kira-kira sahnya ya kalau berwudu misalkan bagi perempuan kan biasanya kan ada lipstik atau apa ya, itu seharusnya dibersihkan terlebih dahulu, jangan langsung berwudu. Jadi ketika ada lipstik atau alat kecantikan lain itu harus dibersihkan dulu baru berwudu niat. Nah, itu kenapa tidak diperbolehkan langsung berwudu? Karena air ketika berwudu secara langsung kalau ada lipstik itu kotorannya airnya akan berwarna dengan warna lipstik. Jadi air yang berwarna tidak boleh untuk dipakai untuk berwudu karena tidak mensucikan. Bersih tapi tidak mensucikan. Nah, itu maka dari itu sebelum berwudu bersihkan dulu. Terus lalu bagaimana kalau udah beli mahal-mahal? Katanya, aduh saya udah beli mahal-mahal, bilang lagi tidak akan mau pulang sekolah masih lama, capek-capek udah dandan misalkan. Kamu jangan takut dengan kerugian misalkan pengeluaran biaya gitu. Yang penting kita harus percaya bahwa Allah itu akan menggantikannya dengan 3 kali lipat yang telah dikeluarkan untuk tujuan kepada Allah. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar tata cara berwudu. Nah, terus apa saja sih yang membatalkan wudu? Yang tadi kita disebutkan membatalkan wudu yang terkena najis seperti kotoran hewan, terus ketemu sama yang bukan berminyak atau menempel itu tidak boleh. Nah, jadi bagaimana kotoran yang paling berat untuk mensucikan? Ada yang tahu? Najis yang paling berat untuk membersihkannya susah. Ada yang tahu? Tentang najis. Najis kan ada 3 jenis. Belum diajar kan? Mutawasito, apa-apa. Nah, itu najis yang berat apa? Biasa
Jadi najis mughalabah itu berat, harus benar-benar mencucikannya. Nah, dengan apa caranya? Ya kita harus pakai dengan debu atau air yang membersihkan. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar tata cara berwudu dan tata caranya harus mengetahui lebih dahulu agar sholatnya sah. Ya. Oke, sekian saja dari saya. Semoga kita menerangkan tentang materi hari ini bisa dipahami. Bisa kan? Alhamdulillah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba praktekkan tata cara berwudu yang benar. Cara berurutan. Yang pertama itu baca niat wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membersihkan sela-sela jari. Ya. Nanti ke itu yang pertama, yang kedua ini berkumur-kumur. Coba. Sebanyak 3 kali. Yang ketiga kali. Yang ketiga, memasukkan air ke dalam hidung, merongga-rongga hidung. Ya. Ini. Coba praktekkan. Yang keempat, membasuh muka sebanyak 3 kali. Ya. Yang keempat, membasuh tangan kedua tangan sebanyak 3 kali sampai siku. Sampai siku. Coba praktekkan. Adam, Sodi, Jaka, Arif, Fikri, Ani, Ibad, Eka, Gani, Rehan. Aku gemak. Kesandra, kesandra. Ah, nggak boleh mah. Ayo tangkal. Coba yang kelima. Yang kelima, membasuh sela-sela rambut sampai menyentuh kulit kepala. Yang keenam, membasuh kedua telinga. Terus. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki Dia sampai melewati mata kaki. Baguan. Sebanyak 3 kali. Kena melihat. Dan yang terakhir tertib sembari melakukan doa sesudah wudhu. Ya. Tertib itu apa artinya? Tertib itu secara urut-urut. Oke. Terima kasih.